Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khallis minal badani sirri washghal bil 'aqibati fiqli wa qini syarra syaitan wajir min rahman hatta lahu dalahu alaihi sultan amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Hidayah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang pada hari Ahad subuh bisa berkumpul lagi dalam rangka salat subuh berjamaah dan ta'lim. Sebelumnya mari kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azimin wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ila yadihi wa ila yadihi wa rahmatullahi ta'ala ila darajat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila al-musallim dan kitab. Shallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'an karmi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقبل
واقتحمي يا رب بلغ مقاصدنا من تذاكر جيران بذي سلامي وززد دمعا جرام مغنة بدمي يا رب واغفر لنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai ini juga kita mari kita baca surah Al-Fatihah untuk orang-orang yang sakit, kurang sehat di antara kita ya Pak ya. Ibu sekalian, ada Bu Yayang masih. Bu Yayang masih. Masih. Mudah. Allah segerakan kesehatannya ya. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah juga untuk di sini Sarid binti Maidah, mudah-mudahan Allah kasih sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma pernah berkata, arba'un lam yakun yad'uhunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang pertama siyamu Asyura, berpuasa di Asyura Muharram, wal asyru, dan 10 hari awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu wal asyru. Sekarang kita bulan apa nih? Dzulhijjah. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari setiap bulannya. Ayyamil bid, hari-hari tengah gitu, purnama tuh. Wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, qabliyah subuh. Hadis riwayat Ahmad. Berkenaan dengan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya, di antara sahabat yang mempraktekkan, yang melaksanakan puasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, kita pengen tahu kan, siapa sih di antara sahabat yang memang melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Kan gitu ya. Gitu. Karena kita kudu pegang sunnahnya Rasul dan sunnahnya khulafaur rasyidin, para sahabat ya. Nah, di antara sahabat yaitu adalah pertama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar. Yang meriwayatkan ini Hafsah. Hafsah itu siapa? Istrinya Rasul, istri Rasul sekaligus putri dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, Hafsah ini gitu, sama kedudukannya seperti Aisyah, sama kedudukannya seperti Khadijah, sama kedudukan dengan Ummu Salamah sebagai Ummul Mukminin.
Nah, beliau meriwayatkan, menyaksikan saudaranya yaitu Abdullah bin Umar itu biasa melakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Gitu. Jadi riwayatnya nih biar paham. Gitu. Kemudian yang biasa melakukan lagi yaitu ulama lain seperti Syekh Hasan Al-Basri pada abad ke-9. Syekh Hasan Al-Basri. Gitu. Syekh Hasan Al-Basri merupakan murid dari Syekh Sanketi. Siapa? Syekh Sanketi. Syekh Sanketi ini seorang ulama besar, gitu ya. Nah, Syekh Sanketi ini punya ponakan namanya Syekh Hasan Al-Basri. Nah, dia yang memang menjadi muridnya, kalau nggak salah ya, insyaallah. Nanti dibaca lagi. Kemudian di antara para sahabat, di antara ulama yang melakukannya yaitu Ibnu Sirin dan Qatadah. Gitu. Nah, kemudian inilah yang akhirnya menjadi pendapat mayoritas para ulama. Disunahkannya untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal. Nah, ini di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apa di dalam kitab apa? Lataiful Ma'arif. Nah, itu dia. Itu di antara puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Siapa di antara ulamanya yang melakukannya? Ibnu Umar, Syekh Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah. Nah, ini menjadi pendapat para ulama. Itu. Kemudian tentang tarwiyah, ada tarwiyah, ada Arafah puasa. Gitu. Tentang puasa tarwiyah ini bagaimana? Gitu ya. Nih. Bentar. Ada fakta yang cukup menarik yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Beliau berkata, ada perkataan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qattu. Ini menarik. Artinya apa? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman. Aku tuh nggak pernah melihat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada 10 hari Dzulhijjah sama sekali. Kata Siti Aisyah. Gitu. Tadi riwayat Hafsah kan? Hadis riwayat Muslim. Nah, dan dalam riwayat lain disebutkan lam yasumil asr. Maka para ulama berpendapat hadis ini menjadikan kesalahpahaman akan kemakruhan puasa pada 10 hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Hadis ini termasuk hadis yang ditakwil sebab sama sekali tidak makruh hukumnya berpuasa pada 10 hari Dzulhijjah. Bahkan sunnah istihab syadid, sunnah yang sangat ditekankan. Yang sangat dianjurkan terutama pada tanggal 9-nya yaitu hari Arafah. Dan telah dikemukakan beberapa hadis yang menjelaskan keutamaannya. Terdapat dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha afdalu minhu fi hadhihi." Tidak ada hari-hari di mana amal kebaikan di dalamnya lebih utama, gitu ya, melebihi amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni al-ashral awakhir
al-awashar awail min Dzulhijjah, yaitu hari-hari pertama. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menurut Imam Bukhari. Nah, maka dengan ini perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha di atas ditakwil dengan pengertian bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada 10 Dzulhijjah karena adanya halangan uzur seperti sakit, bepergian dan lain-lainnya. Atau dengan takwil lainnya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak menemui beliau berpuasa pada hari-hari tersebut. Dan hal ini tidak serta-merta menafikan puasa Rasulullah SAW pada kenyataannya tanpa sepengetahuan Siti Aisyah. Ini ada di dalam Syarah Muslim. Imam Ahmad menyelesaikan kontradiksi dua hadis di atas dengan menggunakan kaidah innal muthbata muqaddamun 'alan nafi. Innal muthbata muqaddamun 'alan nafi. Kalam yang muthbat, yang positif, itu lebih diunggulkan daripada kalam yang nafi, yang negatif. Dan beliau menjadikan kedua hadis yang kontradiktif di atas sama-sama kuatnya. Dua-duanya sama-sama kuat. Namun ulama menggugurkan kedua-duanya karena hadisnya sama-sama kuat. Gitu. Dan merujuk kepada hadis sahih mengenai keumuman hadis sahih Bukhari di atas. Dan sebagian ulama lainnya menilai kaidah tersebut tidak bisa dipakai dalam kasus ini karena hadis nafi derajatnya lebih kuat daripada ada hadis mutlak. Nah, terlepas dari uraian di atas, ada alasan lain dari puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah yaitu untuk ihtiyat. Apa ihtiyat? Hati-hati. Sayyid Bakri di dalam kitab I'anatul Talibin itu menjelaskan. Sayyid Bakri di dalam kitabnya I'anatul Talibin itu menjelaskan. Wal ahwatu shaumus tsamini. Dan yang lebih hati-hati adalah berpuasa pada hari ke-8 Dzulhijjah. Gitu. Ai li annahu rubbama yakunu huwa at-tasi' fil waqi'. Karena boleh jadi hari ke-8 itu ternyata hari ke-9. Nah, itu kira-kira begitu. Itu tarwiyah. Jadi gitu ya. Nah, tarwiyah sendiri berasal dari kata apa? Rawwa yarawwi tarwiyatan. Yang artinya apa? Berfikir. Apa? Berfikir. Gitu. Berfikir. Nah, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya berkata, terkait makna ini ada 3 versi yang menjadi latar belakang penamaan tarwiyah. Pertama, pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diperintahkan Allah guna membangun Baitullah. Tatkala dia sedang membangunnya, kemudian dia merenung dan berpikir, gitu, pahala apakah yang akan ia dapatkan dari pekerjaannya? Nah, gitu ya. Kan gitu, walaupun setelah itu terjadi perbincangan. Gitu. Kemudian kisah tarwiyah berfikir ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihis yang pada malam tarwiyah bermimpi seakan-akan ia menyembelih anaknya, lalu di pagi harinya dia berpikir tarwiyah, apakah mimpi itu datang dari Allah atau mimpi tersebut datang dari setan. Nah, pada malam berikutnya Arafah ia bermimpi lagi diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, dan ia berkata, araftu ya Rabbi annahu min indika. Araftu, aku mengetahui ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, annahu min rabbika, annahu min indik, bahwa hal itu, mimpi itu, menyembelih itu adalah berasal darimu. Gitu. Tarwiyah yang ketiga, yakni penduduk Mekah atau jamaah haji ini, jamaah haji kita ini kan ngumpul di Mekah, numplak semuanya. Pada hari tarwiyah pada tanggal ke-8 itu keluar menuju Mina. Ke Mina. Semuanya ke Mina. Gitu Pak. Dan mereka berpikir tarwiyah
Doa apakah yang akan dipanjatkan besok di hari Arafah? Nah, ini dijelaskan di tafsir Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib di antaranya begitu. Nah, itu tentang talbiyah Arafah. Kita memang sudah disunahkan untuk apa tadi? Untuk apa? Puasa. Nah, tentang bacaan takbir kita tahu di antara riwayatnya itu ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Ketika menyembelih nggak mempan kan gitu ya. Akhirnya malaikat Jibril datang bawa apa? Bawa domba besar. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dijawab oleh Nabi Ibrahim apa? La ilaha illallah Allahu Akbar. Disambut lagi sama Nabi Ismail, Allahu Akbar. Nah, tentang takbir gitu ya. Nah, kemudian kita lihat coba gitu, tentang takbir ini. Bacaan takbir kita udah biasa gitu bilang. Kemudian khusus takbir Idul Adha ini dimulai dari subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Sehari sebelum hari raya. Jadi ini saya kuatkan kembali. Semisal kita idnya itu hari rayanya hari Kamis, maka hari Rabu subuh pada sholat subuh dia takbir. Ini dijelasin makanya. Ya. Gitu. Jadi khusus apa nih? Idul Adha. Kalau Idul Fitri kagak. Jadi nanti kebagian kebetulan hari Rabu ayah syukur. Betul. Gitu. Disetain gitu ya. Kalau hari Rabu takbir malah ada yang ngomelin nggak? Ada yang ngomelin asar gitu. Oh gitu. Enggak, makanya kita di sounding belajar ngaji kan. Kalau ada yang nanya belajar ngaji gitu aja. Oh iya. Baik. Jadi itu. Jadi disunahkannya itu 1 hari sebelum hari raya. Gitu. Kalau yang idnya hari Rabu ya hari Selasanya. Gitu kan ya. Di antaranya. Gitu. Jadi di antara saudara kita yang memang hari Rabu berarti hari Selasa disunahkan untuk takbir dari subuh. Nah, kalau yang hari Kamis berarti hari Rabu. Jadi nggak usah aneh besok tuh. Kalau memang dari hari Selasa itu sudah ada yang takbir ketika di waktu sholat maktubah, sholat fardu, nggak usah ngomel. Gitu ya. Nah, dan berakhir setelah terbenam matahari pada hari ketiga daripada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik. Gitu. Nah, hal ini dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di dalam kitab apa? Kifayatul Akhyar. Gitu. Nah, takbir tersebut itu dilakukan hanya untuk orang yang tidak melaksanakan haji. Kita nih, kita kan nggak ngelaksanain haji kan? Gitu. Wa ma dzukira li ghairil hajj amma huwa fala yukabbiru hadha takbira yatasyi'aru. Nah, takbir tersebut berlaku untuk selain orang yang menunaikan haji. Kita termasuk yang nggak menunaikan haji, takbir tuh. Nah, adapun bagi yang menunaikan haji, maka tidak usah bertakbir karena syiar mereka adalah talbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah udah, Nabi Ibrahim udah manggil kita belum?
Udah manggil kita belum? Kita udah panggil Allah kan, baik haji maupun umrohnya udah kesana. Kalau lagi baca ayat begitu, kalau lagi ingat begitu, peristiwa gitu, bilang gitu, labbaik Allahumma labbaik. Artinya labbaik ya Allah, saya datang. Nah, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan. Apa itu hajinya, apa itu umrohnya. Makanya apalin labbaik dulu gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang ke tanah suci ya Allah, kami datang akan mengunjungi, memenuhi akan panggilan ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, bagimu adalah seluruh kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah gitu. Jadi begitu kalau ada panggilan-panggilan begitu tuh. Makanya maaf, besok mungkin kita ada yang pergi haji nih, di antara saudara kita, teman kita, jemput. Bagusnya lagi, sebelum tuh jamaah haji masuk ke rumahnya, kita udah minta doa dia. Doa apa? Maghfur, doa diampunin kita punya dosa. Cakep. Gitu. Makanya kalau orang dulu adatnya cakep, karena kenapa? Dilandasi oleh ketakliman kepada guru. Walaupun ilmu dia belum tahu, tapi dia nurut sama gurunya, dan gurunya bener gitu, nggak nyeleweng. Jadi diantara kesunahan kita ini, gitu ya, gitu dengan keterangan yang ada, kalau jamaah haji datang sebelum masuk ke rumah kita ada doa diampuni. Jadi jangan tunggu sampai masuk rumah. Teman kalau udah nyampe masuk rumah ya nggak apa-apa, tapi bagusnya sebelum masuk orang pergi haji, orang pulang dari haji, orang pulang dari umrah, gitu. Makanya kalau kebiasaan kita kalau ada orang pergi pulang dari umrah, pulang dari haji, itu kita datang. Iya, diam aja, sepi aja, kan gitu. Bahkan di tempat-tempat tertentu Pak, kalau orang kalau pulang dari haji itu kayak nyambut pengantin. Gimana nyambut pengantin? Petasan. Kalau di kampung di Depok di Sukutamu di sana. Itu kalau pas lagi nyambut tuh petasan yang kalau nyambut pengantin ya. Dorok terus. Nyambut pengantin beneran. Kenapa? Nah disitulah supaya yang pulang haji kan capek ya. Dia capek, kemudian dia timbul rasa senang, dia mau mendoakan orang-orang yang menyambutnya. Gitu. Ikhlas. Cakep kan? Cakep tuh, makanya budaya itu cakep gitu. Nah, coba kalau kita datang besok Tenlis nih. Kan di Tenlis ada yang bagi haji kan? Pak Topik ya? Benar kan? Nah, coba kita cari informasi kira-kira kapan pulangnya, waktunya kapan, gitu. Di antara kita, dosa kita banyak kan? Kalau kita pengen lumur tuh kita punya dosa, kan kita kudu pergi ke Mekah. Karena memang Mekah Ka'bah itu Allah khususkan untuk orang-orang yang berdosa. Diputar deh dosa itu. Ke Mekah kagak bisa, duit kagak punya, kagak gablek, bahasanya kan gitu ya. Gitu ya. Duit kagak punya, kan gitu. Nah sekarang sisihin waktu buat nyambut jamaah haji yang pulang. Gimana kira-kira jamaah Al-Hidayah atau Taufik dan yang lainnya siap nyambut? Tuh Pak Rosid amannya kan ya? Waktunya sama kali gitu. Jemput Pak Rosid kemana kan gitu ya? Kalau ke bandara kayaknya enggak ada, ke Pondok Gede paling ya, Pondok Gede. Itu begitu kira-kira Pak. Gitu ya. Jadi ini kita melakukan amal dilandasi dengan ilmu.
dilandasi dengan hiasan akhlak adab. Cakep, cantik, gitu. Itu kan gitu ya. Itu gitu. Jadi kayak begitu kira-kira. Nah, kembali lagi. Gitu, itu keterangan ya. Nah, kemudian gitu. Sebaiknya seseorang itu tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah selesai pelaksanaan sholat Id. Sunnah. Makanya kalau sholat Id, khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha rada lainan. Kalau khutbah Idul Fitri rada panjangan dikit, boleh dah. Gitu. Ini yang biasa khutbah nih. Gitu. Yang biasa khutbah Pak Rahim. Besok kalau khutbah jangan panjang-panjang. Kalau khutbah Idul Adha jangan panjang-panjang. Karena kenapa ya? Dalam keadaan orang puasa. Gitu. Kemudian setelah sholatnya baru mencit kan gitu kan ya. Nah, itu banyak pekerjaannya. Nah, sebaiknya seseorang tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah selesai pelaksanaan sholat Id. Nah, ini dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi sholat hari raya Idul Fitri melainkan sesudah makan. Kalau Idul Fitri makan dulu sunahnya. Makan dulu gitu. Nah, wala yata'amu yaumal adha hatta yusalliya. Dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha melainkan sesudah kembali dari sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah. Nah, itu keterangan-keterangan di antara Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ada tarwiyah, kemudian Arafah sedikit, kemudian berkenaan tentang apa tadi? Takbir, dan kita juga menyambut dari jamaah haji. Gitu, jadi cakep tuh. Jadi sebenarnya kita punya budaya ini udah cakep. Hanya saja yang perlu kita gali lagi sandaran ulama itu sebagaimana kan gitu ya. Nah, ini perlu dijelaskan sandaran ulama yang ada. Baik, alhamdulillah. Kira-kira di antara ada yang ingin muskil? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa Senin Kemis. Ya. Puasa Senin Kemis itu sunnah Nabi. Cuman di balik sunnahnya itu apakah kelahirannya di hari itu? Jadi kalau misalnya umatnya yang lahir hari Jumat atau Selasa gitu, apa perlu di hari Selasa ini puasa gitu? Iya. Terima kasih Pak Rosyid. Saya punya teman bendahara. Jadi gini, puasa Senin dan Kamis banyak keterangan sih sebenarnya kalau ingin kita baca. Kenapa Rasulullah ditanya suka puasa Senin? Kan gitu ya. Ketika ditanya itu Rasulullah menjawab, karena hari Senin itulah aku dilahirkan. Satu, gitu kan ya. Kedua, hari Kamis. Ditanya Rasulullah lagi tentang hari Kamis, kenapa senang puasa hari Kamis? Karena hari Kamis tersebut hari di mana amal perbuatan kita gitu dilaporkan gantian. Dan saya ingin ketika hari dilaporkannya saya amal-amal perbuatan saya dalam keadaan berpuasa. Nah, itu kira-kira begitu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana bolehkah di antara kita yang memang mencontoh Rasul berpuasa pada hari kelahirannya? Ya boleh, karena Rasulullah melakukan, walaupun Rasulullah tidak memerintahkan, tetapi Rasulullah mencontohkan gitu. Jadi sunnah fi'il, sunnah yang berbentuk
pekerja. Nah, gitu. Pak Rosyid misalkan harinya hari apa Pak Rosyid? Hari Ahad ya. Wah, hari Ahad saya puasa, makanya nggak makan tuh Pak Rosyid, dia banyak puasanya. Minum gitu kan ya. Nah yang enak itu sekalian pas hari Kamis atau hari Senin sekalian gitu ya. Dapat puasa sunnah Kanjeng Rasul, dapat puasa sunnah yang lain. Jadi itu kira-kira Pak Rosyid ya. Gitu. Ada lagi? Sudah. Arafah hubungannya dengan apa? Karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Hanya dia siapa yang memang dalam keadaan sakit maupun yang lainnya, dia harus wukuf di Arafah. Apa tuh wukuf? Dia itu berhenti. Waqafa yaqifu wukufan. Berhenti. Kif waqaf. Makanya ada dalam Al-Qur'an itu tanda waqaf, tanda berhenti. Wukuf itu berhenti di daerah Arafah. Ada batasannya. Ada batasannya itu ada. Dari sini sampai sini tulisannya ada. Itu tulisannya ada, batasan sini sampai sini. Nah, itu tempat untuk kita munajat, masrahkan diri, berpikir. Jadi di dalam wukuf itu kerjanya apa? Zikir aja, kemudian mengakui, menerima, mengakui akan segala kedoliman diri kita sendiri, kemudian memperbarui kita punya apa? Punya iktikad, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dan banyak yang lainnya. Doa lah intinya wukuf begitu. Arafah itu dia, Arafah wukuf betul. Gitu. Nah, namun pada tanggal 8-nya gitu ya, jamaah haji udah datang ke Mina dulu. Gitu. Besoknya baru ke Arafah. Gitu Pak. Baik. Katanya. Maksudnya kalau Sabtu itu harus sabarnya ke Jumat katanya. Oh iya. Jadi nggak boleh Sabtu aja. Oh iya. Makruh. Hukumnya makruh puasa Jumat saja atau puasa Sabtu saja atau puasa hari Ahad saja. Gitu sebenarnya. Alangkah baiknya kalau mau puasa Sabtu diiringi dengan Jumat atau enggak hari Ahad. Makruh. Iya, makanya diiringi dengan hari Jumat kalau enggak hari. Oh iya, sekalian. Kira-kira gitu ya. Kemudian bolehkah niat akikah digabung dengan niat kurban? Ya enggak. Gitu ya. Akikah kurban sendiri. Gitu. Yang kedua, vital di media sosial terjadi di Bukit Tinggi, Sumbar. Seorang ibu dan anak kandungnya menghubung lainnya sampai selama 11 tahun. Bagaimana pandangan Ustaz tentang ini dan bagaimana cara mendidik anak yang mulai balik? Ini terjadi karena media sosial juga. Apa yang dilihat, apa yang ditonton. Setan itu masuk ke mana aja. Seorang anak walaupun mahram gitu ya, anggota keluarga internal walaupun mahram, namun tetap ada privasi di dalamnya. Jangan nyelonong bae aja. Ibu nih, walaupun ibunya udah tua, anaknya laki, kan gitu ya. Kalau soal privasi tetap apa? Iya. Batasan-batasan privasi begini yang harus kita laksanakan di dalam rumah maupun di luar. Gitu kan ya. Semua orang tua itu nggak bisa. Apalagi zaman sekarang stimulus pancingan yang memang dari tontonan kan gitu ya, terutama orang semuanya pegang HP rata-rata.
bahkan sampai anak kecil, entah apa yang dilihat kita nggak paham. Nah itu bahaya. Itu merupakan senjatanya setan. Nah, ini yang harus dilihat. Makanya kebijakan anak punya HP itu sebenarnya kebijakannya nih, pertama anak punya HP itu pertama usia 14 tahun. Jadi balik lagi, coba tanya sama pendiri CEO yang bikin HP tersebut. Mereka sendiri memberikan kebijakan terhadap putra mereka, anak-anak mereka. Sebelum usia 14 tahun mereka nggak diberikan HP, nggak boleh. Kalau hanya untuk mengenal aplikasi-aplikasi dengan durasi tertentu, iya. Tapi kalau untuk memilikinya enggak. Karena kenapa Pak? Ini yang namanya HP nih, bahasa kita. Janganin bocah, kita yang udah usia aki-aki sendiri aja jadi kurang ajar. Jadi apa? Jadi suul adab. Adabnya tidak kan gitu kan ya. Nah berarti makanya dikatakan HP itu bisa jadi malaikat, bisa jadi setan gepeng. Saya gitu. Nah itu. Jadi intinya balik lagi harus ada privasi, batasan walaupun sudah mahram. Nah itu. Yang ketiga, ayat ini heboh tentang Ponpes Az-Zaitun. Pimpinannya mengatakan mengikuti paham madhab Pak Karno. Ini nanti tanya ke Pak Karno. Iya caranya. Aduh. Apakah benar gitu ya ada sekarang dalam Islam? Nah gini madhab ya, madhab Pak Karno yang tak ada yang punten. Jadi yang dikatakan madhab Pak Karno itu yang nggak ada. Madhab itu kalau dalam fikih yang ahlu sunnah wal jamaah yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya udah selesai, gitu kan ya. Nah madhabnya itu begitu. Ada juga yang Daud Al-Zahiri kan gitu ya dan selainnya. Nah tentang itu, emang kalau sudah nyeleneh ya nyeleneh aja, gitu kan gitu. Nggak usah yang lainnya. Toh yang di atas nama kan belum tentu menerima, bahkan anggota keluarganya pun belum tentu menerima pemahaman itu. Ini kan lagi digodok nih sama MUI Jawa Barat dan MUI Pusat, gitu kan, di gedung sate, dipanggil, tapi dia memenuhi panggilannya di gedung sate, sedang diinvestigasi secara tertutup tapi supaya memberikan, dan kita kasih kepercayaan kepada pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Jawa Barat untuk melihat sampai sejauh mana. Walaupun sebenarnya sudah ada keputusan sebelumnya tulisan MUI bahwasanya dia itu termasuk pemahaman sesat. Nah itu keluarnya ya pondok yang terkenal, keluarnya juga alma mater kuliahnya juga di Universitas Islam, kan gitu ya. Namun ya macam-macam ya, gitu ya, macam-macam. Gitu kira-kira begitu. Jadi itu gitu. Nah, terus bagaimana hal itu? Ya intinya nggak ada yang namanya madhab Soekarno. Nanti ayah syukur bikin lagi madhab ya. Repot lagi gitu. Iya bisa. Baik, ada lagi yang ya. Assalamualaikum. Masalah sholat, imam lagi baca suratul Fatihah, tapi masih baca suratul Fatihah dia datang, seperti ia kena wudu, kemudian dia ikut, kita salam dia terusan lagi hari-hari kan 4 rakaat dia jatuhnya dia. Oh gitu. Oh, ada. Iya. Orang yang ketinggalan suratul Fatihah, tapi belum ketinggalan. nah
Kalau dolenya belum dia. Ya, berarti belum masbuk. Gitu ya. Jadi tentang sholat ini, tentang sholat. Dia bahan ya. Gitu. Dia bahan dari bahan. Gitu. Jauh-jauh nih orang sono. Seng-seng. Iya, Gunung Sindur. Gitu. Sekarang Gunung Sindur. Oh, di Gunung Sindur. Udah pindah lagi. Ampunan dari sono ke sini, sono. Muter-muter. Oh, DPO ya. Dicari-cari. Itu bahan. Ya, siap-siap. Jadi gini Pak. Rukun sholat itu kan Fatihah. Ya kan? Dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum juga wajib membaca suratul Fatihah, mazhab Syafi'i. Nah, ketika baca Fatihah, ketika dia tertinggal suratul Fatihah, kan gitu ya. Contoh begini, kalau masih ruku imamnya ruku nih, Allahu Akbar, sedangkan sang makmum datang. Nah, bahkan cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung ruku. Ikuti imam, dan itu tidak usah menambah rakaat kembali. Gitu. Tidak usah menambah rakaat lagi. Dalam kategorinya nih pemahaman mazhab Syafi'i. Kecuali kalau emang dia imamnya sudah i'tidal gitu. Nah, mau nggak mau dia menambah apa tadi? Nah, ini kenapa kok sandarannya antara ruku ke i'tidal batasannya? Karena kejadian ketika Sayyidina Ali ingin sholat subuh, kemudian mengikuti orang Yahudi, nah ketinggalan nih Rasulullah, ditekan waktu ruku tuh oleh malaikat Jibril supaya jangan sampai i'tidal. Nah, disinilah para imam fikih ini mengambil kesimpulan batasan pergantian tersebut ingin menjadi makmum, yaitu ketika ruku ke i'tidal. Paham ya? Apalagi kalau imamnya masih di diri gitu, maka itu sama sekali tidak usah apa tadi menambah rakaat. Jadi 4 rakaat. Oh iya, bagus, tambah pahalanya. Bikin madhab lagi ntar, bikin madhab lagi. Satu lagi dulu. Iya begitulah. Kira-kira gitu. Makanya ini bukan pemahaman pikiran sendiri ya, tetapi mengikuti dari pemahaman para ulama fikih. Jadi bukan maunya kita, bukan. Nah, ulama fikih kan orang-orang mujtahid. Kalau kita kan baca Quran aja masih belepotan, salah sini salah sana, belepetan kan gitu kan ya. Salah tajwidnya, salah makhrajnya kan gitu. Tapi udah berani ngeluarin hukum, repot juga kan gitu ya. Bahasa Arab alat kagak ngerti, nahu sorob kagak ngerti, belajar nahu baru seminggu, belajar sorob baru seminggu, udah ngerasa semua nih bahasa gitu. Nah kan gitu bahasa itu, belum balaghahnya, belum mantiknya, belum yang lainnya kan begitu. Banyak hal yang menjadi syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Nah itu nggak gampang. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak referensi baca. Itu kira-kira begitu. Alhamdulillah. Nah, udah ya. Oh iya. Perbedaan Al-Quran dari Quran. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pengen dijawab dari segi apa nih? Dari segi Oke. Pertama dari segi bahasa. Al-Quran itu al itu dalam bentuk makrifat. Makrifat itu khusus. Gitu. Al-Quran gitu ya. Al-Quran ya udah Quran yang itu. Gitu. Jadi khusus. Contoh gini, masjid kan? Masjidun bahasa Arabnya kan masjidun. Kan gitu ya.
Kalau ditambahin al jadi ma'rifat. Ma'rifat itu yang menunjukkan kekhususan. Oh, aina Parosid? Oh, Parosid fil masjid. Di mana Parosid? Parosid ada di fil masjid. Ada fil masjid, ada alif lamnya. Oh, maksudnya adalah masjid ahli hidayah. Karena di hadis ini satu-satunya masjid al-hidayah. Gitu. Tapi kalau jawabnya aina Parosid? Parosid di mana? Fi masjidin, nggak ada alnya. Bingung masjid yang mana? Bisa Masjid Hidayah, bisa Bukhari, bisa Nurul Yakin, bisa Syafi'un. Itu bedanya antara pakai al gitu ya. Al-Quran kan gitu. Al-Quran jelas Al-Quran, Quran yang kita yang ada di sini gitu. Nah, sedangkan kalau Quranan itu arti secara bahasanya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Makanya bacaannya orang dulu sebelum datang media sosial adalah Qur'anan. Apa Qur'anan? Koran. Karena susah dijadiin Qur'anan jadi koran. Korannya mana koran? Apa koran? Koran Republika, koran media. Nah, koran. Koran itu dari bahasa Arab, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, Qur'anan. Jadi kalau dalam segi bahasa Al-Qur'an ya Qur'an. Kalau Qur'anan hanya bacaan. Gitu. Gitu Pak Sapala. Gimana? Agak menyimpang juga ketika saya berikan ke Quran. Alkitab kita gitu. Jadi saya kira bicara Al-Quran. Al-Quran itu bacaan, Al-Quran itu firman. Begitu nggak kira-kira? Iya, Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab. Maksudnya firman, betul. Yang dimaksud Quran yang kita baca. Karena dia sudah ada alnya, nggak adalah yang lain. Kalau Quranan itu hanya bacaan. Betul. Itu firman Allah, bukan firman saya. Nah, itu lagi firman lagi, bahasa Indonesia firman lah gitu ya. Gitu firman itu. Kira-kira begitu Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya itu jam pas. Mudah-mudahan besok. Jadi kalau memang pengen dimulai puasa monggo. Pagi hari Senin monggo Senin. Kalau yang puasanya idnya hari Kamis, puasanya jadi Selasa, Rabu. Kalau idnya hari Rabu, hari Senin sama Selasa. Nah gitu. Cuman Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhilina wa lana Muhammad. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.